Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Real Madrid secara mengejutkan kalah tipis 1-0 melawan Espanyol dalam laga lanjutan Jornada ke-22 La Liga Spanyol. Terlepas dari momen-momen kontroversial yang terjadi sepanjang laga, duel kontra Espanyol seolah menggarisbawahi satu kelemahan unik Madrid. Tim ini seolah kehilangan nyalinya menghadapi tim asal Katalan. Memang tidak semua tim Katalan berhasil membuat Madrid bertekuk lutut. Espanyol sendiri kalah 1 kali dari 2 pertemuan kontra Madrid musim ini. Namun melihat statistik, tim-tim Katalan selalu punya cara mengakali tren positif yang sedang dibangun Madrid. Lalu, kenapa Madrid mendadak lengah ketika melawan tim Katalan? Seperti biasa, sebelum menyimak videonya, pastikan Football Lover sudah subscribe, like, serta nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sepak bola lainnya dari channel Starting Eleven Moment. Tidak banyak bergerak di jendela transfer, tetapi berhasil menggait Kylian Mbappe sebagai salah satu transfer idaman. Banyak yang memperkirakan Madrid bakal tampil impresif sejak awal musim. Sayangnya, tim asal ibu kota Spanyol justru menjalani start yang lamban. Los Blancos mengawali musim 2024-2025 dengan raihan 2 hasil imbang di 3 laga awal. Performa trio penyerang Madrid terutama Kylian Mbappe juga sempat menjadi sorotan di beberapa pekan pembuka La Liga. Penyerang yang didatangkan dari Paris Saint-Germain itu gagal menunjukkan dampak kehadiran secara langsung di Santiago Bernabeu. Keran golnya mendadak serat dan membuatnya sempat dicap pembelian gagal. Namun bukan Real Madrid namanya kalau tidak telat panas. Memasuki penghujung tahun 2024, tim besutan Carlo Ancelotti mendadak menemukan formula terbaiknya. Don Carlo yang mencoba taktik 4-2-3-1 dengan memasang Mbappe sebagai penyerang tunggal akhirnya bisa menemukan skema terbaik untuk memaksimalkan semua pemainnya. Hasilnya, posisi Madrid di tabel klasemen sementara praktis ikut terkerek. Dengan kemenangan melawan Girona, Madrid melesat dengan catatan win streak dalam 6 pertandingan. Kekalahan kontra Athletic Bilbao pada awal Desember 2024 menjadi kekalahan terakhir yang dirasakan Madrid sebelum lawatan mereka ke markas Espanyol. 2 pekan secara beruntun, Madrid berhasil mengalahkan Atletico Madrid dan Barcelona dalam perebutan puncak klasemen. Kylian Mbappe CS memimpin perburuan gelar dengan raihan 49 angka sampai dengan pekan ke-21. Untuk sejenak, para fans Madrid tentunya bisa optimis melihat timnya sudah temukan racikan terbaiknya. Sempat ada keraguan yang muncul di publik melihat bagaimana performa lini depan Madrid. Kylian Mbappe yang didatangkan dari PSG gagal memberikan kontribusinya secara instan. Padahal para fans berharap banyak pada sosok penyerang yang sudah lama diincar manajemen Madrid ini. Di saat yang bersamaan, Rodrigo yang musim lalu menjadi andalan lini depan juga mengalami cedera. Keran gol penyerang asal Brasil itu pun sempat terhenti untuk beberapa saat. Di awal-awal kompetisi, Madrid hanya mengandalkan Vinicius Junior sebagai outlet pencetak gol utama sembari berharap pada Jude Bellingham yang kerap jadi pembeda. Namun setelah kegagalannya di beberapa pertandingan, Mbappe pada akhirnya menemukan performa terbaiknya. Penyerang asal Prancis seolah mendapatkan kembali sentuhannya yang sempat hilang. Bahkan tanpa kehadiran Vinicius sekalipun, Mbappe sukses menjadi tulang punggung klub. Rodrigo juga mengalami kebangkitan yang serupa. Lihat saja di laga kontra Brest di ajang Liga Champions, pemain yang satu ini mencetak 2 gol. Rodrigo secara konsisten terus menyumbang kontribusi untuk Madrid. Melengkapi catatan impresif, ada Jude Bellingham yang terus konsisten memberikan support untuk attacking trio pasukan Carlo Ancelotti. Sebagai gambaran betapa mengerikannya Fantastic Four milik Madrid, statistik mencatat bahwa 4 pemain andalan Madrid ini sudah mencetak 36 gol jika dikombinasikan. Mbappe menjadi top scorer sementara klub dengan lesakan 15 gol. Lalu ada Vini yang sudah mencetak 8 gol, Jude dengan 7 gol, sementara Rodrigo dengan 6 gol La Liga musim ini.
Meski Madrid sudah kembali menemukan ritme dan formula terbaiknya, ada satu catatan menarik dari tim yang satu ini. Los Blancos tampaknya punya nilai sentimen tersendiri dengan tim Katalan. Buktinya pada pekan ke-22 La Liga, Madrid yang sedang ganas mendadak tidak bernyali setelah kalah 1-0 melawan Espanyol. Ya, kekalahan melawan Espanyol terhitung menjadi kekalahan kedua Madrid menghadapi tim yang berbasis di Catalonia. Uniknya, kekalahan melawan tim Katalan selalu terjadi ketika Madrid sedang berada dalam tren positif. Sebagai catatan, Madrid membawa bekal 5 kemenangan beruntun sebelum melawan ke markas Espanyol. Tapi, catatan itu tampaknya tidak banyak berguna melawan tim yang satu ini. Memang ada beberapa momen kontroversial yang agak merugikan Real Madrid. Ada gol Vinicius yang dianulir di babak pertama. Lalu ada Carlos Romero yang lolos dari kartu merah setelah melakukan tackle horor pada Kylian Mbappe yang kemudian menjadi pencetak gol kemenangan. Terlepas dari itu, Madrid tetap saja kalah. Kalau Football Lovers melihat catatan pertandingan Madrid musim ini, bisa dilihat bahwa tim ini kelihatan lemah di hadapan tim Katalan. Di La Liga, Madrid menelan total 3 kekalahan. 2 diantaranya adalah kontra tim Katalan. Selain Espanyol, kekalahan paling diingat tentu kekalahan memalukan 4-0 melawan Barcelona di Santiago Bernabeu. Sedikit kilas balik, Madrid juga mengalami kejadian traumatis lainnya melawan tim asal Catalonia. Tepat, Barcelona adalah tim yang membuat Madrid kehilangan trofi Supercopa de España lewat kekalahan 5-2 pada pertengahan Januari kemarin. Tercatat ada 5 pertemuan antara Madrid melawan tim Katalan. 3 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Fakta bahwa Madrid adalah tim kalahan di hadapan tim-tim asal Katalan tentu saja tidak bisa disangkal. Tapi perlu diketahui bahwa catatan Madrid ini tidak terjadi hanya karena tim-tim tersebut membawa nama Katalan sebagai daerah asal mereka. Ada pola serupa yang membuat Madrid lemah menghadapi tim-tim semacam ini. Bisa dikatakan Madrid adalah tim yang jomplang secara permainan. Kekuatan dan kecepatan serangan mereka luar biasa dan tidak diragukan. Namun di sisi lain, pertahanan Madrid bisa dikatakan amburadul. Shape alias bentuk pertahanan tim asuhan Carlo Ancelotti kerap tidak siap menghadapi serangan balik cepat dari lawan. Struktur defensif alias pertahanan yang tidak rapi kelihatan jelas di laga kontra Espanyol. Terlepas dari kartu merah atau tidaknya Carlos Romero, gol kemenangan tuan rumah harusnya bisa diantisipasi andai kata bek-bek Madrid siap menghadapi serangan balik. Faktanya tidak demikian. Ketika Espanyol melancarkan serangan balik di menit ke-84, hanya ada Fede Valverde yang notabene bermain sebagai gelandang, dengan Fran Garcia yang sejatinya start sebagai bek kiri. Raul Asensio dan Aurelian Tchouameni telah turun dan tidak memperhatikan Carlos Romero di sisi kiri. Gol berlangsung cepat sehingga Espanyol menutup laga dengan margin tipis. Sebagai catatan, kacaunya pertahanan ini juga dimanfaatkan betul oleh Barcelona. Kelemahan Madrid inilah yang membuat Barca leluasa menggelontorkan total 9 gol ke gawang Madrid musim ini. Pun begitu dengan kekalahan kontra Bilbao. Gol kemenangan Los Leones tercipta dari sebuah serangan cepat yang memanfaatkan kesalahan lini belakang Madrid dalam bertahan. Jadi, untuk Madrid dan Ancelotti, apabila mereka ingin menyelamatkan status sebagai juara bertahan, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memperkokoh area pertahanan. Selain itu, Madrid juga perlu mengasah penyelesaian akhir, karena lini depan kerap membuang peluang-peluang bagus. Evaluasi ini tentu harus cepat dilakukan karena persaingan gelar di La Liga akan semakin sengit di paruh musim kedua. Itulah dia pembahasan mengenai Real Madrid yang tampak tangguh tapi ternyata kalahan kalau disuruh bermain melawan tim Katalan. Jadi, bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Faktor apa yang membuat Madrid tidak banyak berkutik melawan tim-tim asal Catalonia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.